Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sekalian? Bagaimana kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Kali ini Pak Sugeng akan membahas materi berikutnya setelah kemarin kita sudah selesai di bab pertama di semester 2, yaitu tentang iman pada malaikat. Nah, kita akan belajar bersama-sama di sini. Pak Sugeng akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan iman kepada malaikat Allah, yaitu termasuk rukun iman yang kedua. Kita sebagai orang Islam harus punya rasa keimanan, dan kita harus tahu rukun iman ada 6. Salah satunya yang kedua yaitu iman kepada Allah. Langsung saja, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, tentunya kita harus tahu dulu pengertian iman pada malaikat, tugas-tugas malaikat, sifat-sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Selain itu juga kita nanti akan membahas sedikit tentang hikmah kita beriman kepada malaikat dan perilaku-perilaku kita yang mencerminkan kita beriman pada malaikat. Nah, langsung saja, yang pertama yaitu pengertian iman kepada malaikat. Kalian mungkin sudah memahami dulu di semester siang adalah salah satu bentuk percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa kita percaya meyakini apa yang termasuk dalam rukun iman yang 6 itu. Karena kita sekarang bahas iman pada malaikat. Iman pada malaikat yaitu percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah mengingkarinya. Itu adalah pengertian iman pada malaikat. Iman pada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal yang gaib yang wajib kita imani. Jadi malaikat itu termasuk makhluk gaib yang juga kita wajib mengimani kepada hal-hal yang gaib. Nah, itu pengertian dari atau definisi dari iman pada malaikat. Selanjutnya, nama dan tugas-tugas malaikat. Mungkin dari kalian semua selama ini sudah tahu yang wajib kita imani malaikat itu ada 10. Tapi kalau kita ditanya berapa jumlah malaikat itu, tidak terbatas, mungkin jutaan atau miliaran malaikat. Tapi yang wajib kita imani, malaikat Allah yang wajib kita imani ada 10. Nah, mungkin sudah tidak asing. Yang pertama, malaikat Jibril dengan tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat Mikail pembagi rezeki, malaikat Israfil meniup trompet atau sangkakala nanti di yaumil kiamah, ada malaikat Israel pencabut nyawa, ada malaikat Mungkar menanyai hal keburukan, malaikat Nakir menanyai hal kebaikan, ada malaikat Rokib pencatat amal baik, malaikat Atid pencatat amal buruk, malaikat Malik penjaga neraka, dan yang terakhir malaikat Ridwan sebagai penjaga surga. Nah, demikian itu ada 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya yang wajib kita imani dan juga kita ketahui tentunya, dan kita bisa mengaplikasikan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, bahwa tugas-tugas malaikat itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita juga sebagai manusia juga pasti juga memiliki kewajiban terkait dengan tugas-tugasnya. Kita lanjut ke berikutnya, sifat-sifat malaikat. Yang pertama, selalu taat kepada Allah dan tidak pernah menentang perintahnya. Itu adalah salah satu bentuk sifat malaikat yang wajib kita tiru, yang selalu taat kepada Allah. Tidak pernah malaikat itu tidak pernah mengikuti perintah Allah. Jadi semua malaikat Allah itu pasti taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, tidak berjenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Seperti halnya manusia, kita dibedakan dari jenis kelamin dan atau sering disebut dengan perbedaan gender itu ya.
Yang ketiga, tidak mempunyai nafsu. Itu bedanya kita dengan malaikat. Berarti tidak makan, tidak minum, tidak tidur, ya, tidak punya hasrat ingin memiliki suami atau istri, ya, tidak ingin memiliki hasrat lapar dan sebagainya. Ya, jadi itu malaikat. Yang keempat, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu adalah tiap detik, tiap waktu selalu bertasbih dengan cara beribadah kepada Allah tiada henti. Selanjutnya dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat punya keistimewaan, jika Allah berkehendak malaikat itu menjelma sebagai misalnya manusia atau bentuk-bentuk yang lain, maka atas kehendak Allah malaikat itu bisa menjelma atau berubah bentuk. Selanjutnya selalu benar dan tidak pernah berbohong. Ya, mungkin kebalik dengan kita sebagai manusia, mungkin ada kalanya kita khilaf karena sesuatu hal kita berbohong, tapi malaikat itu selalu benar dan tidak pernah berbohong. Selanjutnya selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Jadi di sini malaikat itu selalu menyukai atau selalu mendoakan dan memberikan mintakan ampun atas dosa-dosanya orang yang beriman, apalagi seorang hafid atau hafidah atau seorang yang sudah khatam Al-Quran. Selanjutnya tidak beranak, tidak berayah, tidak beribu karena malaikat tidak menikah. Ya, jadi tidak dilahirkan, tidak punya anak, tidak punya ibu, ya. Jadi dia diciptakan Allah dengan keistimewaan yang berbeda dengan manusia. Nah, itulah sifat-sifat malaikat yang harus kita ketahui, di mana manusia dan malaikat pasti berbeda. Nah, makanya kita disuruh dengan memiliki atau mengetahui sifat malaikat, kita bisa meniru apa yang dapat dimiliki sifat malaikat untuk kita laksanakan dalam kehidupan di dunia. Selanjutnya ada perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Karena makhluk gaib itu tidak hanya malaikat, ada juga jin, ada setan, ada iblis. Kita bedakan di sini dari jenis perbedaan asal kejadiannya. Malaikat itu adalah diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Setan dan iblis diciptakan dari api, sama dengan jin. Jadi dari segi asal kejadiannya, malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Jin dan setan dan iblis dari api. Selanjutnya dari jenis ketaatan kepada Allah, malaikat itu selalu taat, membaca tasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jin ada yang taat, ada yang tidak, atau sering disebut ada yang kafir, ada yang Islam. Jadi jin itu ada yang taat kepada Allah dan juga ada yang ingkar pada Allah. Sedangkan setan dan iblis semuanya adalah makhluk Allah yang tidak pernah taat, tidak pernah patuh, ya. Malah ibaratnya setan itu adalah memiliki misi untuk menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah. Sifat yang lain, contohnya malaikat tidak dapat dilihat atau bersifat gaib, tidak memiliki nafsu, senantiasa bertasbih, tidak berjenis kelamin. Untuk jin sama, tidak dapat dilihat gaib, diciptakan agar beribadah kepada Allah. Ya, meskipun dari tujuannya diciptakan agar beribadah, ada juga yang ingkar, ada juga yang taat. Sedangkan setan dan iblis sama, tidak dapat dilihat atau bersifat gaib, diciptakan agar beribadah kepada Allah, namun mereka ingkar semuanya. Jadi tidak ada yang satupun taat kepada Allah. Selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah. Ya, itu sifat setan dan iblis. Ya, selalu bersikap sombong. Jadi kesombongan dari setan dan iblis menganggap bahwa apa yang misi yang diperoleh dari setan dan iblis untuk menggoda
manusia menganggap bahwa setan dan iblis itu makhluk yang baik atau yang paling bagus terkait dengan ciptaan Allah. Oke, selanjutnya hikmah dan perilaku beriman pada malaikat Allah. Jadi hikmah apa yang dapat kita ambil dari kita beriman kepada Allah, agar kita berperilaku seyogyanya apa sama dengan apa yang dimiliki sifat-sifat malaikat. Di antaranya adalah hikmah yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan keimanan kita yang semakin kuat, maka diri kita akan selalu bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. Dengan kita tahu sifat-sifatnya malaikat, di mana hal-hal yang positif yang dimiliki atau sifat yang dimiliki malaikat akan memotivasi diri kita untuk meningkatkan kualitas pribadi. Misalnya dengan beribadah lebih tekun, selalu mengajak kebaikan dan sebagainya. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang bermoral. Ya, jadi dengan keimanan yang kuat, maka kita juga akan memberikan hal-hal positif kepada orang lain dalam kehidupan kita sendiri, keluarga kita maupun di masyarakat. Yang keempat, bersabar saat mendapat ujian atau cobaan. Kita tidak lepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Ada kalanya kita mendapat musibah, mendapat hal-hal yang kurang enak, maka sifat kita sabar adalah yang harus kita pakai. Jadi sabar adalah teguh dalam menghadapi cobaan, tabah menghadapi cobaan dan sebagainya. Itulah disebut dengan bersabar. Nah, mungkin itu terkait dengan pembelajaran kali ini. Kita nanti bahas bersama-sama di sesi atau di waktu yang lain terkait dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kita bisa pelajari dengan kalian membaca literasi terkait dengan literatur tentang iman kepada malaikat. Mungkin cukup sekian, Pak Sugeng menyampaikan materi secara singkat. Kalian bisa pelajari sendiri dengan banyak membaca, banyak melihat tutorial atau video pembelajaran terkait dengan iman kepada malaikat. Demikian dari Pak Sugeng, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, semangat sukses. Wassalam.